Halo semuanya, kembali lagi di kanal YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Panarista dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan memberikan contoh cara mengajar daring melalui kelas virtual melalui aplikasi Gathering. Dengan cara mengajar dan ini menurut saya kita dapat menarik minat siswa karena cara ini terbilang baru. Langsung saja kita ke praktik. Yang pertama, setelah mahasiswa memasuki ruangan Gather ini, siswa dapat ditarik dan diajak untuk memasuki kelas ruangan utama. Ya, di sini siswa dapat berinteraksi dengan semuanya. Ya, pada pelajaran kali ini untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Doa selesai. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Kan sebelumnya kita sudah belajar tuh tentang permasalahan yang ada di ekonomi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekonominya lagi. Kita belajar ini agar dapat membedakan sistem ekonomi dan menilai kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tersebut dan mengetahui sistem Indonesia dan menerapkannya. Ya, anak-anak, silakan dibuka buku yang ada di depan kalian. Di sini ada beberapa foto tentang materi kita pada hari ini. Sudah bisa dibuka semua? Ya. Pada gambar yang pertama, itu ada kelangkaan, inflasi, dan pengangguran. Nah, kira-kira hal tersebut apa yo? Ya, benar sekali, ketiga hal tersebut adalah masalah ekonomi. Seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin. Dan yang mengarah ke bawah adalah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini salah satunya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Sekarang kita buka gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua, ayo di sini siapa yang tahu apa itu sistem ekonomi? Ya, sistem ekonomi adalah unsur-unsur ekonomi yang bekerja sama untuk mengatasi masalah ekonomi dan mengorganisir semua kegiatan masyarakat. Karena sistem ekonomi ini adalah ujung tombak dari suatu negara apabila untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi setiap masalah ekonominya. Nah, kita ubah ke gambar yang ketiga. Sekarang pada gambar yang ketiga, ayo siapa di sini yang tahu apa saja jenis-jenis sistem ekonomi? Untuk mengetahuinya kita lihat gambar yang keempat. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini adalah sistem yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi masyarakat dan produksinya apa adanya. Makanya di situ ada keyword tradisi dan apa adanya. Tradisi ini adalah kebiasaan dan apa adanya itu adalah produksinya. Dan dapat dilihat juga di situ ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu teknologi tergolong rendah, produktivitasnya rendah, dan masyarakat enggan untuk berkembang. Nah, kita lihat gambar yang selanjutnya. Yang kedua adalah jenis sistem ekonomi pasar. Di situ terdapat keyword kapitalis dan jumlah permintaan dan penawaran. Karena sangat tergantung dengan permintaan dan penawaran yang sering terjadi di pasar. Atau sering disebut juga kapitalis karena untuk meningkatkan permintaan mereka menurunkan harga
dan menekan ongkos produksi atau menekan upah dari pegawainya. Karena itulah sistem ekonomi ini disebut juga sistem kapitalis. Adapun cirinya adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian karena kebebasan dalam pasar tadi. Terus kita lanjutkan, yang ketiga adalah jenis sistem ekonomi komando. Di situ ada keyword terpusat, pemerintah, dan kegiatan ekonomi. Nah, dari keywordnya saja itu sudah jelas ya, bahwa sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang terpusat oleh pemerintahan untuk mengatur setiap dari kegiatan ekonominya. Ciri-cirinya, harganya sudah ditentukan, peran pemerintah sangat domain di sana. Nah, adapun yang keempat adalah jenis sistem ekonomi campuran. Di situ terdapat keyword pasar dan komando. Nah, di sini ada campuran dan pasar dan komando. Nah, dari situ saja sudah jelaskan bahwa sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi campuran antara pasar dan komando. Ya, pasar tadi kan adanya kebebasan untuk menentukan harga dan lain-lain. Dan komando tadi terpusat. Nah, pada sistem ekonomi ini di mana adanya gabungan dari sistem ekonomi pasar dan komando yang akibatnya pada swasta dan pemerintah memiliki peran yang sama karena pemerintah menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi dan perusahaan diberikan kebebasan untuk mengelolanya, tapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Adapun ciri-cirinya, pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu seperti kita tahu semuanya ya, bahwa sumber daya alam adalah tanah, udara, air, dan lain-lain sebagainya. Dan ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Ya, kita lanjut ke foto berikutnya. Nah, di sini ada tugas kelompok nih. Kalian bisa membuat kelompok sebanyak 2-4 orang, yang dimana tugasnya adalah menganalisis pengertian sistem ekonomi seperti yang sudah dipaparkan tadi, tapi menurut kalian, sepemahaman kalian seperti itu. Terus melalui analisis tersebut, kalian sebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi yang dipilih. Nah, bawa pilih-pilih ya. Ya, kelompok 1 nanti sistem ekonomi tradisional. Kelompok 2 sistem ekonomi pasar. Kelompok 3 sistem ekonomi komando. Yang kelompok 4 nanti sistem ekonomi campuran. Ya, apabila kalian sudah membuat kelompoknya, Bapak beri, silakan bisa ditutup dulu bukunya. Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, kalian berdiskusinya bisa di ruangan yang telah Bapak sediakan. Di sini ada ruangan kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, itu kalian bisa pakai di situ untuk berdiskusi, dan nanti kalian catat, karena pada selesai kalian berdiskusi selama 15 menit itu, kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian mengenai kelebihan dan kekurangannya, apa itu pemahaman sistem ekonominya menurut kalian. Nah, di situ kalian akan memaparkannya di depan nanti. Hal tersebut bertujuan untuk melatih skill komunikasi kalian, karena supaya tidak adanya kalian yang tidak bisa public speaking di depan. Nah, dalam hal tersebut supaya kalian melatih sedikit-sedikit tentang ilmu public speaking ini, karena ilmu public speaking itu sangat penting ya anak-anak. Setelah itu silakan kalian berdiskusi. Karena ini hanyalah praktek, di sini di skip dulu ya. Nah, tapi itu nanti bisa dipraktekkan saat
bapak atau ibu guru yang ingin memakai cara metode pembelajaran ini. Setelah itu, bapak atau ibu guru bisa menutupnya dengan setelah mengetahui sistem sistem ekonomi tadi, bapak ibu sekalian bisa menunjuk beberapa siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, dan guru juga dapat menarik kesimpulannya. Setelah itu, bapak atau ibu sekalian bisa menanyakan apa apa sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia, karena dalam hal ini sangat amat diperlukan untuk membuat mereka mengetahui sistem ekonomi apa yang akan diperlukan oleh Indonesia. Sistem ekonomi apa yang dipakai oleh Indonesia. Ya, dengan penutupnya saya buat seperti ini. Sistem ekonomi apa yang dipakai oleh Indonesia? Iya, betul sekali. Sistem ekonominya adalah sistem ekonomi campuran. Tepatnya, sistem ekonomi Pancasila. Bapak sedikit menjelaskan ya, apa itu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini menerapkan asas kekeluargaan. Karena hal-hal yang digunakan untuk keperluan orang banyak itu dikuasai oleh pemerintah. Namun, hal itu tetap untuk rakyatnya. Nah, itulah mengapa seperti air itu dikelola oleh PDAM dan listrik dikelola oleh PLN, yang dimana keduanya adalah perusahaan pemerintah karena menyangkut hak hidup orang banyak. Nah, itulah mengapa sistem ekonomi Indonesia itu adalah campuran, karena seperti orang-orang masih bebas berjualan, namun untuk hal-hal yang kepentingan orang banyak itu dikelola oleh pemerintah. Nah, sekian, kita lihat waktu sudah mau habis ya. Tidak terasa waktu kita mau habis. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita tutup kelasnya. Doa selesai. Ya, sekian dari Bapak. Sampai ketemu lain waktu. Bapak ucapkan selamat pagi semuanya.